Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Pokoknya tanpa terkecuali umur panjang dan pintu rezeki kita dibuka selebar-lebarnya ya. Amin. Salam setang bunder mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat untuk Bitcoin masih berada di level 27 ribuan. Dan semoga ketika kalian melihat video ini harganya nggak berbanding terbalik terjun ya, semoga malah semakin naik gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat bersama-sama teman-teman di sini ya, bisa kita pantau ya keadaannya memang merah merona-rona ya. Oke, di tengah keadaan yang seperti ini ada sedikit informasi buat para Shiba Army, dan mungkin ini bisa menjadi salah satu jawaban kalian semua tentang pembakaran Shiba Inu yang mungkin akan terjadi di Shibarium gitu teman-teman. Oke, ya kita lihat satu persatu informasinya. Oke. Nah, di sini teman-teman ada dari YouTube Day, Shiba terbakar tiba-tiba melompat sementara Shibarium bond tracker baru muncul. Oke ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, untuk tingkat pembakaran Shiba Inu ini tiba-tiba menunjukkan angka yang negatif hari ini, karena 100 juta Shiba terbakar dalam satu gerakan. Dalam negatif dalam artian adalah membuang 100 jutanya, bukan negatif dalam perkembangannya ya. Kalau kita lihat pengacuan pembakaran Shiba ya, meskipun hanya hitungan ratusan juta, memang kalau kita bandingkan dengan supply yang masih ada, ini masih tergolong kecil. Tapi positifnya gini teman-teman, masih ada yang dibakar gitu ya. Dan ini menunjukkan suatu lonjakan pembakaran Shiba yang cukup lumayan. Oke. Jadi menurut angka yang dibagikan oleh pelacak kripto Shibburn ya, selama rentan waktu 24 jam terakhir, upaya bersama komunitas Shiba telah memungkinkan untuk menghancurkan lebih dari 130 juta koin bertema anjing Shiba Inu. Dengan demikian juga pembakaran berbalik arah dari zona merah dan melonjak ke zona hijau. Oke ya, tingkat pembakaran Shiba Inu menunjukkan peningkatan 100 juta terbakar dalam satu shift ya. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman di sini ya, kita diberi gambaran nantinya ke depannya oleh Shiba Inu ya, bagaimana kita untuk melacak ya luka bakar berbasis Shibarium gitu ya kan. Nah, gambarannya adalah awal pekan ini Shibburn juga berbagi bahwa mereka juga sedang mengerjakan layanan baru yang memungkinkan komunitas Shiba untuk mulai melacak luka bakar Shiba berdasarkan Shibarium. Nah, pelacakan menunjukkan beberapa banyak bond yang telah disisihkan oleh tim pengembang dari biaya bahan bakar di Shibarium, dan oleh karena itu berapa banyak yang akan diubah menjadi Shiba Inu dan kemudian dibakar. Nah, intinya berapa sih ya yang akan kita bisa mantau nih, udah dapat berapa sih yang sudah disisihkan itu ya kan dari gas fee yang dihasilkan, dan berapa banyak nih ketika ditukar ke Shiba Inu untuk di burn ini kita dapatkan berapa. Nah, kita nanti bisa melacak hal tersebut teman-teman ya, ketika memang hal ini sudah dipublish nantinya. Dan di sini diangkat dari YouTube Day lagi teman-teman, bahwasanya Shiba Inu inilah arti penurunan arus bersih ya, bukan arus bearish, arus bersih mingguan sebesar 756% bagi Shiba. Oke, maksudnya apa ini? Kita bahas bersama-sama ya. Jadi di sini Shiba Inu saat ini menunjukkan divergensi bullish on chain. Oke, nah kalau kita dalami di sini teman-teman ya, mata uang kripto bertema anjing Shiba Inu mengalami penurunan signifikan dalam arus bersih pemegang saham besar dalam 7 hari terakhir. Oke, maksudnya gimana ini ya? Jadi menurut data In The Block, Shiba Inu saat ini mengalami perubahan dalam 7 hari terakhir, mencatat arus bersih negatif sebesar 756% dalam jangka waktu tersebut. Nah, arus bersih pemegang besar menunjukkan perubahan posisi paus dan investor dengan pasokan lebih dari 0,1% singkatnya. Nah, jadi lonjakan arus bersih menunjukkan akumulasi dari pemain besar. Oke ya. Lonjakan arus bersih menunjukkan akumulasi dari pemain besar, sementara penurunan menunjukkan berkurangnya posisi atau penjualan. Oke, jadi ketika ada arus bersih masuk positif ya teman-teman, ini berarti akumulasi ya. Lonjakan arus bersih ini berarti akumulasi dari para paus. Tapi ketika ada penurunan bersih, di mana ini menunjukkan bahwasanya sementara sentimen-sentimen para investor dan paus ini posisinya
dalam hal transaksi ini berkurang ya, atau bisa dikatakan jenuh gitu ya teman-teman dengan presentasi harga seperti ini. Nah, penurunan arus bersih pemegang saham besar Shiba Inu bertepatan dengan lesunya perdagangan yang terlihat di pasar kripto sejak awal September ya. Berarti ini ada kejenuhan untuk melakukan transaksi jual beli di Shiba Inu ya. Karena memang gini teman-teman ya, keadaan Shiba belum membaik, keadaan altcoin juga belum membaik, keadaan ya semua kripto lah belum membaik gitu ya. Toh kita bisa ambil bisa mengasah mindset kita juga di kala crypto winter seperti ini ya, dan bisa mengasah mental kita juga. Kita akan berpikir secara jernih atau kita hanya mengikuti emosional kita gitu ya. Jadi tentukan pilihan kalian. Kalau kalian berpikir jernih, oh iya ternyata keadaan kripto kali ini belum baik ya, keadaan kripto kali ini masih dalam kondisi trennya tren turun, maka dari itu ya udahlah kita hold dulu. Percuma kita jual sekarang, kita malah mengalami kerugian cukup signifikan. Siapa tahu dengan kita menahan sampai batas waktu bull market, siapa tahu kan kita malah mendapatkan untung gitu ya. Nah, dan berikutnya teman-teman, tim Shiba Inu mengatakan bermigrasi dari bursa ke Shibarium untuk meningkatkan nilai pembakaran Shiba. Nah, jadi gini teman-teman, maksudnya ini adalah di mana kita ini harus menggunakan Shibarium ya gitu teman-teman untuk meningkatkan pembakaran Shiba. Karena apa? Kontribusi penggunaan, kontribusi dalam hal tingkat keramaian transaksi Shibarium ini yang akan menentukan seberapa banyak Shiba yang akan dibakar. Karena apa? Biaya gas fee yang akan gunakan untuk membakar Shiba. Nah, spesialis pemasaran Shiba Inu yaitu si Lucy ya, untuk menekankan perlunya penggemar Shiba Inu menyimpan aset mereka di Shibarium daripada di bursa ya. Jadi perlu kita garis bawahi teman-teman ya, bukannya saya mau ngejas Shiba, bukannya saya mau ngejas bursa ya, tapi perlu kalian catat teman-teman ya, entah di bursa ya, entah di DEX, entah di exchange, sama saja bursa ya. Itu semua memiliki resiko yang berbeda-beda. Oke, dalam artian gini, ketika kita menyimpan aset kita di exchange teman-teman ya, kita itu hanya menitipkan, ibarat kata kita naruh uang di bank. Nah, sewaktu-waktu bank tersebut mengalami kebangkrutan, ya udah nggak bisa apa-apain. Begitu pula dengan exchange, ketika exchange tersebut terjadi kebangkrutan ya, terjadi peretasan gitu teman-teman ya, apa yang bisa kita lakukan? Nggak ada gitu ya kan. Nah, kalau kita nyimpen di DEX ya, itu sama artinya gini teman-teman, memang kita yang bisa dikatakan berpengaruh dalam penyimpanan tersebut. Ketika kita salah menggunakan DEX tersebut ya, main asal klik link, main asal connect wallet dan sebagainya, otomatis kalau kita kena dusting atau kena retas, ya udah dana kita hilang. Sebenarnya ya sama aja, nggak ada yang 100% aman untuk menyimpan aset di cloud wallet, di ledger, dimanapun sama saja ada kerentanan juga sebenarnya. Tapi lebih spesifikasinya adalah ya lebih tenang ketika kita memang nyimpen di hard wallet gitu teman-teman ya, meskipun ada resiko tersendiri. Nah, jadi menariknya di sini teman-teman ya, sebenarnya di sini Lucy juga udah nge-tweet ya, udah ngasih kita tahu gitu ya kan. Sebenarnya yang jadi pertanyaan daripada Shiba Army adalah kapan pembakaran yang akan terjadi di Shibarium. Oke ya, kapan Shibarium akan mulai pembakaran Shiba? Pertanyaan salah. Sebenarnya nggak salah juga ya kalau menurut statement saya, karena komunitas menanyakan kapan Shibarium ini akan melakukan pembakaran Shiba, dan statement Lucy juga nggak salah ya kak. Jadi pertanyaan daripada Shiba Army adalah menanyakan kapan nih proses pembakaran di Shibarium ini akan berjalan. Intinya kurang lebih seperti itu. Dan di sini menurut Lucy pertanyaan sebenarnya adalah kapan Anda semua akan bermigrasi dari bursa dan mulai menggunakan Shibarium. Ya, ingat bursa yang bangkrut seperti FTX. Halo DeFi, ingat bursa yang bangkrut seperti FTX. Memang kalau kita mengacu pada pembakaran ya dari segi transaksi yang akan dapatkan gitu teman-teman ya. Saya juga setuju dengan statement Lucy, cuman di sini mungkin perlu kita garis bawahi, Lucy ini terlalu emosional menanggapi pertanyaan, karena ini sebenarnya suatu pertanyaan, kapan Shibarium akan membakar Shiba ya. Berarti bukan dari
hal-hal lain ya, mungkin membutuhkan spesifikasi yang detail lah ya, spesifikasi yang pasti ya. Kapan Shiba Inu akan mulai membakar Shiba ya, karena sampai saat ini kan belum ada nih ya kontribusi pembakaran daripada Shibarium, makanya dipertanyakan gitu loh ya, apakah portal burn-nya sudah terintegrasi, apakah portal burn-nya udah dikawinkan dengan Shiba, kan seperti itu. Nah, pembakaran ditetapkan per transaksi bukan berdasarkan tweet tentang pembakaran dengan jutaan pemegang saham. Mengapa tidak mendukung langkah ini? Oke, biaya yang dikenakan saat ini hampir dapat diabaikan, namun dapat meningkat seiring dengan tingginya lalu lintas, benar ya. Jadi seiring tingginya lalu lintas yang terjadi atau transaksi yang terjadi di Shibarium teman-teman, maka di sini akan melonjak juga dari segi pembakaran. Nah, bagaimana untuk meningkatkan transaksi di Shibarium ini agar lebih jauh lebih tinggi lagi ya kan? Nah, dengan salah satu yang diberikan saran oleh si Lucy adalah kita harus bermigrasi yang dimana transaksi dari bursa ke Shibarium gitu teman-teman ya. Nah, Shibarium ini akan pada transaksi kapan? Itu kan pertanyaan saya ya, dan saya jawab sendiri ya teman-teman ya. Kapan? Ya ketika gini teman-teman, ketika Shibarium ini melahirkan banyak token-token baru ya, otomatis token baru yang belum masuk ke dalam exchange, mereka kan bertransaksi di DEX ya. Nah, ketika transaksi di DEX, otomatis kan mereka connect wallet dan connect chain ya kan. Contohnya kita beli di jaringan Binance Smart Chain nih ya, kita connect wallet dengan jaringan Binance Smart Chain ya. Nggak mungkin kan kita mau beli di jaringan Binance Smart Chain tapi kita connect wallet di jaringan Ethereum, nggak akan sinkron, nggak akan bisa. Nah, jadi ketika itu terjadi teman-teman ya, maka tingkat transaksi Shibarium ini akan melonjak. Nah, kapan Shibarium akan melahirkan token-token baru? Ya kita lihat perkembangan yang akan datang, karena itu nanti yang akan berpedoman atau menjadi patokan juga untuk tingkat keramaian transaksi, tingkat pembakaran yang cukup efektif kalau menurut pola pikir saya seperti itu teman-teman ya. Contohnya kayak Bryce dulu, kita ambil contoh Bryce yang udah ngeluarin blockchain lebih dulu dibandingkan Shibarium ya kan. Nah, dari Bryce sendiri, ketika ada startup studio di situ, tingkat transaksi yang terjadi di Bryce itu cukup lumayan tinggi. Karena apa? Banyak orang-orang yang nge-bridge dari jaringan Binance Smart Chain ke BRC20 hanya untuk membeli jaringan token-token baru yang terlahir di jaringan Price itu teman-teman. Nah, ketika itu terjadi di Shiba, maka tidak menutup kemungkinan segi pembakaran di Shiba juga akan meningkat. Karena saya kira banyak orang-orang juga nanti yang akan melakukan transaksi jual beli token-token baru yang berada di jaringan Shibarium gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman semua, salam